Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Allah Bapa di sorga berbicara kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang
untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih yang Maha Mulia. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga. Hamba mohon belas kasihan Allah Roh Kudus mengurapi hamba, bahkan menaruh setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya tidak ada satu perkataan pun yang hamba ucapkan itu berasal dari pikiran hamba sebagai manusia, tetapi biarlah setiap kebenaran yang terucap dari mulut hamba itu berasal dari pikiran dan perasaan Bapa, dari hati Bapa, dan Bapa menghendaki itu supaya kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti sadar, kita semua pasti tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Artinya tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini, saudaraku. Kita semua tahu suatu saat nanti masa hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak akan realitas hidup yang satu ini. Dan realitas hidup itu adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kalau waktu kematian itu harus tiba atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kita harus menyadari akan hal ini, lalu sebagai orang percaya, kita harus mempersiapkan hidup kita supaya ketika waktu itu tiba, kehidupan kita benar-benar ditemukan dalam keadaan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, itulah kenapa selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup di dalam keadaan berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena memang kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan tiba, kapan waktu Tuhan akan datang. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Matius 24 ayat 42, firman Tuhan katakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Lalu kalau kita mau melihat lagi Matius 25 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan mengatakan hal yang sama, saudaraku. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Dan kita tidak boleh mengabaikan akan peringatan ini. Sebab kalau kita abaikan peringatan ini, maka kita tidak akan pernah hidup di dalam keadaan berjaga-jaga. Kita tidak akan pernah mempersiapkan hidup kita untuk menanti-nantikan waktu Tuhan itu tiba. Ingat, kita harus benar-benar siap supaya ketika waktu Tuhan itu tiba, kita ada di dalam keadaan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, itu artinya kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya. Dan ancaman bahaya itu adalah ancaman bahaya di kekekalan. Ketika nanti kita berada di balik kematian. Saudaraku, kita harus serius memperhatikan akan hal ini. Sebab peringatan ini menunjukkan bahwa betapa Allah Bapa di sorga itu mengasihi kita. Allah memperingatkan kita lewat firman-Nya supaya kita berjaga-jaga karena Allah tidak ingin pada akhirnya kita binasa. Jadi kalau kita tidak mau serius memperhatikan dan memperkarakan akan kehidupan kita untuk hidup berjaga-jaga,
maka itu artinya kita sendiri yang menggiring kehidupan kita untuk berjalan menuju kebinasaan. Oleh sebab itu kita tidak boleh masa bodoh dengan keadaan ini, saudaraku. Kita harus tetap menyadari bahwa setiap saat waktu Tuhan itu bisa tiba atas kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, saudaraku. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan akan hal itu. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5, lalu kita mulai membaca dari ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 perhatikan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita harus memperhatikan kehidupan kita, ya, bagaimana kita hidup, lalu kita tidak memperhatikan kehidupan kita tidak mau memeriksa kehidupan kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita sama dengan orang yang bebal. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, ya saudaraku. Oleh sebab itu kita semua mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dengan serius. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai teguran Tuhan atas kehidupan kita. Ya saudaraku, karena Allah Bapa di surga tidak ingin kita binasa. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang lain, seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-10, kita baca bagian pertamanya saja, dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini artinya Tuhan tidak memberitahukan kepada kita kapan waktunya itu akan tiba. Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita melihat tanda-tanda zaman saat ini, apa yang sedang terjadi saat ini, seharusnya kita mengerti bahwa hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus memperhatikan teguran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita mau mempersiapkan hidup kita untuk menantikan hari Tuhan yang akan tiba di dalam kehidupan kita, atau hari Tuhan yang akan tiba untuk mengakhiri perjalanan hidup dunia ini. Kalau kita sudah diperingatkan seperti ini, lalu kita tidak mau berjaga-jaga, kita tidak mau mempersiapkan hidup kita dengan memeriksa diri kita masing-masing supaya berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetap hidup dalam kesucian kekudusan Tuhan, maka hal itu menunjukkan kita menjadi orang yang tegar tengkuk, orang yang mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, perhatikanlah teguran Tuhan ini. Jangan sampai pada akhirnya ketika nanti berada di balik kematian barulah kita menyesal, tetapi penyesalan kita itu sudah tidak berarti apa-apa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, sebab Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, menegur kami lewat firman-Mu, dan seharusnya kami menyadari akan hal ini, lalu kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan Bapa di sorga, hidup di dalam keadaan berjaga-jaga di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah
dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.